Identitas suatu masyarakat selalu tercermin dalam pola perilaku keseharian. Selain tradisi serta cara berpakaian, olahan makanan pun menjadi ciri suatu masyarakat adat itu sendiri. Bahan makanan yang diolah masyarakat di suatu wilayah tidak jarang dipengaruhi dengan kondisi geografis daerah yang ditinggali. Bagi masyarakat Kaili yang merupakan suku asli di wilayah Sulawesi Tengah ini, alam layaknya sebuah pasar swalayan yang menyediakan beragam bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya tumbuhan bofofoa ini. Bofofoa atau sering disebut juga bafoa oleh masyarakat Kaili seringkali dianggap gulma, di mana biasa tumbuh liar di lahan perkebunan atau pekarangan rumah. Namun, bagi warga asli Sulawesi Tengah, bafoa merupakan salah satu bahan masakan yang cukup digemari. Perjalananku kali ini akan mencoba menelusuri tumbuhan yang sekilas hampir mirip dengan tumbuhan kumis kucing ini menjadi menu masakan tradisional khas masyarakat Kaili, yaitu sayur bafoa. Bu, ini bafoanya, Bu. Rebus saja dulu. Oh, iya, Bu. Dalam setiap pengolahan bahan untuk menjadi sebuah sajian makanan, tentunya terdapat sebuah tahapan yang harus dilalui agar dapat dinikmati. Begitu juga dengan tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Cleome gynandra atau bafoa ini. Sebagai ragam tanaman obat, bafoa memiliki cita rasa yang cenderung pahit. Jadi, sebelum diolah, bafoa harus direbus terlebih dahulu dengan air garam. Fungsinya agar tidak terlalu pahit dan teksturnya lebih lunak ketika dikonsumsi. Sementara aku membantu merebus bafoa, Ibu Kasnah dan Ibu Herlina menyiapkan racikan bumbu dan buah pisang sepatu yang akan menjadi paduan sayur bafoa ini. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Indonesia Timur, pisang memang merupakan salah satu bahan dasar berbagai olahan makanan. Selain dijadikan bahan jajanan atau cemilan, pisang seringkali dijadikan pula sebagai campuran olahan masakan. Untuk dijadikan bahan masakan, biasanya digunakan jenis pisang sepatu atau pisang kepok yang masih muda. Karena jenis pisang ini memiliki cita rasa yang tidak terlalu manis serta memiliki tekstur yang padat dan sedikit keras, sehingga cukup cocok dijadikan paduan serta bahan dasar olahan masakan. Bagi masyarakat Kaili, bafoa biasa disajikan dengan kuah santan kental. Penggunaan santan kental ini selalu dapat dijumpai pada hampir setiap masakan tradisional masyarakat Kaili, karena santan merupakan salah satu ciri khas dalam tradisional kuliner masyarakat di daerah dengan julukan nyiur melambai ini. Proses pembuatan sayur bafoa ini sebenarnya cukuplah singkat, layaknya dalam proses pembuatan masakan berjenis olahan sayur lainnya. Semua bahan tinggal dimatangkan di dalam kuali tanpa tambahan proses lagi. Setelah bafoa direbus dan batangnya menjadi lunak, bafoa pun ditiriskan terlebih dahulu untuk nantinya diolah bersama dengan santan dan bumbu. Satu persatu bahan olahan seperti santan dan bumbu pun dimasukkan ke dalam kuali. Sebagai penambah aroma serta kunci dari cita rasa masakan ini, tak lupa asam jawa pun ditambahkan ke dalam kuah santan yang sudah bercampur bumbu dan disusul dengan pisang sepatu. Layaknya dalam proses pembuatan olahan kolak, pisang sepatu dimasak dalam larutan kuah santan hingga mendidih. Pisang sepatu sengaja dimasak bersama santan terlebih dahulu, fungsinya agar teksturnya menjadi lebih lunak dan juga supaya bumbu lebih meresap sempurna. Kemudian, sebagai tahap akhir, barulah sayur bafoa yang sudah direbus tadi pun dimasak ke dalam kuah santan hingga volume santan sedikit asat dan cita rasa dari bumbunya meresap. Bagi masyarakat Palu, sayur bafoa memang paling nikmat disantap bersama dengan nasi jagung selagi hangat. Sebagai olahan makanan, karakter dari olahan sayur bafoa ini sekilas hampir menyerupai dengan olahan sayur dan pepaya. Karena meski memiliki cita rasa yang sedikit pahit di lidah, namun terkadang cukup banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh ketika dikonsumsi. Bafoa atau juga dikenal dengan nama langsana merah ini sebenarnya masuk dalam kategori tanaman obat. Berdasarkan penelitian,
Selain mengandung serat, karbohidrat, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, serta asam amino, bawang juga mengandung beberapa senyawa kimia seperti asam karbonat. Jadi, tak heran bila masyarakat di sini cukup menggemari tumbuhan perdu yang seringkali dianggap gulma ini sebagai olahan sajian masyarakat yang ternyata memiliki segudang manfaat. Lokasi seringkali mempengaruhi komoditi atau hasil bumi. Keberadaan wilayah Sulawesi Tengah yang dilintasi garis khatulistiwa menjadikan wilayahnya terdapat paparan sinar matahari yang merata sepanjang tahun. Buah naga merupakan salah satu dari beberapa varietas tanaman kaktus yang dapat dikonsumsi manusia. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Latin ini dikenal sebagai tanaman yang dapat bertahan hidup di suhu udara kisaran 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Tanaman dengan nama ilmiah Hylocereus ini beradaptasi dengan cara menyimpan cadangan air pada bagian buahnya atau yang kita kenal dengan nama buah naga. Buah naga merupakan buah konsumsi bernilai ekonomi karena cukup syarat akan gizi. Selain sebagai buah meja yang dapat dikonsumsi langsung, buah naga juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar beragam olahan minuman dan makanan. Tidak hanya itu, buah naga pun kerap dijadikan bahan campuran atau pewarna alami pada makanan. Karena itu, aku bersama Ibu Siti yang merupakan salah satu seorang pengrajin bermacam olahan jajanan di Kota Palu ini akan memanfaatkan setiap bagian buah naga sebagai bahan dasar kudapan tradisional, yaitu panada. Untuk membuat olahan panada, aku tidak hanya memanfaatkan bagian daging buahnya saja, tetapi juga kulit buahnya yang sering dianggap sebagai limbah. Caranya adalah dengan membuang sisi keluar kulit buah naga yang tebal. Bagian kulit buah naga yang bertekstur lembut ini pun diiris menjadi beberapa bagian. Fungsinya agar mudah diolah serta dicampur bersama bahan lainnya ketika dimasak nanti. Meski panada merupakan jajanan tradisional yang banyak dijumpai di daratan Sulawesi, namun sebenarnya resep jajanan yang berupa roti isi ini merupakan peninggalan bangsa Eropa ketika menduduki Nusantara pada masa lampau. Panada konon berasal dari bahasa Spanyol, yaitu empanada yang berarti roti isi yang dipanggang atau digoreng. Sementara aku menyiapkan kulit buah naga sebagai bahan isian, Ibu Siti mencampur tepung terigu, gula pasir, ragi, TBM, mentega, dan juga santan untuk dijadikan adonan roti pembungkusnya. Semua bahan ini terus diaduk hingga tercampur dan membentuk adonan yang kalis. Selanjutnya, daging buah naga pun ditambahkan ke dalam adonan sebagai pewarna alami. Adonan jajanan panada ini sebenarnya hampir mirip dengan olahan donat atau beberapa olahan jajanan lainnya yang membutuhkan proses peragian. Supaya dapat mengembang serta teksturnya lembut, setelah semua bahan tercampur merata beri pewarna, adonan panada harus didiamkan atau diistirahatkan beberapa saat, yaitu sekitar 15 menit. Bu, ini Bu kulit buah naganya Bu. Iya, Bu, kasih. Pada adonan isian panada, cukup menggunakan bumbu sederhana yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan tak lupa garam yang dihaluskan bersama. Proses pembuatan isian panada bisa dibilang cukup singkat dan mudah. Setelah semua bahan dan bumbu siap, selanjutnya kulit buah naga pun ditumis bersama bumbu dan diberi tambahan buncis hingga bumbu meresap serta sedikit layu. Jajanan sebangsa pastry ini di negara Eropa biasanya berisikan daging, keju, buah-buahan, bahkan sayuran yang dibungkus atau diselimuti dengan adonan roti. Namun di Indonesia, resep jajanan ini telah berakulturasi dan dimodifikasi dengan menggunakan beberapa bahan lokal sebagai isiannya. Di daratan Sulawesi, jajanan yang dikenal akan bentuknya yang mirip dengan pastel ini seringkali dijumpai berisikan dari ikan cakalang atau ikan tongkol yang diolah berbalut bumbu khas daerah mereka seperti di daerah Manado hingga Gorontalo. Panada merupakan pastry yang adonannya dimatangkan dengan cara digoreng
hingga lapisan luarnya kering. Berdasarkan penelitian, kulit buah naga mengandung zat antosianin yang menghasilkan warna merah atau ungu pada buah dari varian tanaman kaktus ini. Sebagai pengrajin jajanan, hampir setiap hari Ibu Siti memproduksi serta memasarkan beragam kue buatannya. Namun khusus untuk kue panada dengan isian kulit buah naga ini masih sebatas uji coba dalam memanfaatkan limbah dari buah tanaman kaktus ini.